Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita pada hari ini bertemu kembali di dalam sharing pesan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami pada siang hari ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami mendengarkan pesan firman Tuhan. Bapa di sorga, biarlah senantiasa pesan firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap hati kami, untuk kami bisa melakukan semua kehendak-Mu di sorga. Bapa di sorga, pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah senantiasa apa yang kami sampaikan ini berasal daripada Tuhan, dan senantiasa mengurapi setiap kehidupan kami. Kami mengundang kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap hidup kami pada hari ini ya Tuhan, agar kami bisa mempersiapkan hati kami untuk menerima pesan firman Tuhan, dan kami sebagai orang yang melaksanakan pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang luar biasa, pada hari ini, pada siang hari ini kembali kita bertemu bersama-sama, kita mendengarkan sharing pesan firman Tuhan. Dan secara khusus pada siang hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan dengan judul yaitu Perjanjian Berbuah Lebat ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan dengan kapasitas untuk bisa berbuah lebat ya. Mari kita baca dulu satu pesan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari bahwa ketika Tuhan melepaskan berkat kepada manusia, maka berkat Tuhan itu punya kuasa yang sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Dan dengan berkat daripada Tuhan itu kita diberi kapasitas yang sangat besar ya, untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, bahkan menaklukkan dan berkuasa. Ya, inilah kapasitas untuk berbuah lebat ya. Kita bisa berkembang, kita bisa bertumbuh, kita bisa produktif, melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan menjadi penguasa. Itu sebabnya Tuhan mengharapkan kita untuk berbuah. Jadi mari kita sadari Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan bisa bertumbuh, kita bisa produktif, melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan menjadi penguasa. Itu sebabnya Tuhan mengharapkan kita untuk berbuah. Jadi mari kita sadari Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan mendesain kehidupan kita, Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat lebat, orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita sebagai seorang yang bekerja, maka kita diciptakan untuk bisa melakukan karya yang besar dalam setiap pekerjaan kita. Ya, barangkali mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, ya, tentu kita harus melakukan hal yang besar dan tugas-tugas dan tanggung jawab kita yang lebih sebagai seorang kepala keluarga. Demikian juga apabila kita seorang ibu daripada rumah tangga, maka tentu kita harus melakukan karya yang besar. Potensi kita kembangkan dalam setiap kehidupan kita ya, karena itu adalah pesan Tuhan, itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kita, agar kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam hidup kita, atau berkarya lebih lagi ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa mulai hari ini semua potensi yang hebat yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri saya dan diri saudara itu diaktifkan di dalam nama Yesus, sehingga Anda berbuah, bahkan berbuah lebat ya, baik di dalam pekerjaan ya, di dalam keuangan ya, sehingga tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan, dan hujan berkat sampai berkelimpahan Tuhan curahkan, sampai kita mengalami basah kuyup dan berkat Tuhan itu ya. Barangkali dalam keluarga ya, pada ada serangan iblis itu mengacaukan keluarga kita, maka dipatahkan dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan iblis di dalam rumah tangga kita, itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Bahkan ya,
kita dipulihkan itu terjadi, pemulihan itu terjadi, buah-buah kasih itu, pengertian, pengampunan itu, penerimaan, bahkan damai, sejahtera itu, dan sukacita yang baru Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kesehatan, Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, mari kita terima kesehatan yang dari ilahi. Ya, barangkali mungkin saat ini ada yang merasa lemah, ya, di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima kesembuhan ilahi. Ya. Tuhan impartasikan di dalam kehidupan kita pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari bahwa berbuah lebat itu menyukakan hati Tuhan, sedangkan tidak berbuah itu mendukakan hati Tuhan. Saya bacakan buat kita, ya, pesan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali. Talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, pesan firman Tuhan ini adalah seorang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, ya, kemudian kita mengembangkan potensi yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita, maka Bapak Ibu sekalian, itu sangat luar biasa menyukakan hati Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa sungguh-sungguh kita harus berjuang supaya buah lebat itu, ya, ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga itu menyukakan hati Tuhan. Ya. Kita percaya, ya, kita semua yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, ya, ini diberikan impartasi oleh Tuhan. Ada kuasa yang turun di atas kehidupan kita supaya kita memahami bahwa Tuhan menciptakan kita, mendesain hidup kita itu supaya kita bisa berbuat lebat, kita bisa mengembangkan potensi talenta yang ada di dalam kehidupan kita, tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana supaya kita bisa berbuah lebat itu? Yang pertama adalah kita harus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Level kepenuhan daripada Roh Kudus yang kita alami akan menentukan level kapasitas berbuah lebat yang kita miliki. Ya, mari kita perhatikan, ya, murid-murid Yesus, ya, begitu mereka kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka dalam satu hari itu juga mereka berbuah lebat, 3.000 jiwa diselamatkan. Setelah itu 5.000 jiwa, setelah itu tanpa batas. Jadi kita percaya, ya, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka melakukan hal-hal yang besar, mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, demikian juga kita Bapak Ibu, ya, pada saat kita menerima impartasi kepenuhan daripada Roh Kudus, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita melakukan hal-hal yang luar biasa, kita melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan bantu, yang Tuhan support di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita percaya kepada Tuhan, ya, pada saat kita menerima kepenuhan daripada Roh Kudus, maka Roh Allah itu bekerja, melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan bisa berbuat lebat. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tentu apa dampak daripada pada saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Ya, yang pertama sekali, pada saat kita kepenuhan Roh Kudus itu membuat kita menjadi kuat. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, tentu apa dampak daripada pada saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Ya, yang pertama sekali, pada saat kita kepenuhan Roh Kudus itu membuat kita menjadi kuat. Ya. Saya bacakan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Jadi bagi saya dan saudara yang dalam kondisi lemah, sadarilah bahwa ketika saya dan saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membantu Anda dalam kelemahan Anda, sehingga Anda tidak terus lemah, sebaliknya menjadi kuat dalam kekuatan Roh-Nya. Jadi ini bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, kita percaya pada saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ya, apalagi pada saat kita mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus itu, membuat kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Saya bacakan ya Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengalami yang namanya kepenuhan daripada Roh Kudus, ya, yang paling penting ada dalam kehidupan kita menghasilkan, yaitu 9 buah Roh Kudus yang disebutkan daripada, ya, bayangkan saja, ya, pada saat roh karakter ilahi seperti itu terpancar dari hidup kita, maka hidup kita sendiri pasti jadi indah. Ya, banyak orang-orang yang diberkati dengan melihat daripada kehidupan kita. Ya, semuanya ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, terpancar karakter-karakter yang terbaik yang kita punya di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa memberkati orang, ya, bahkan di dalam gereja kita, di dalam komunitas, dimanapun kita berada, senantiasa buah-buah roh itu terpancar di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ya, pada saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, membuat kita mengerjakan mukjizat. Saya bacakan kisah pasal Rasul 10 ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa-kuasa dia. Dan kuasa-kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Karena Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus, maka dia bisa berkeliling mengerjakan berbagai mukjizat. Ya, kalau kita buat ada pertanyaan, kapan Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus? Ketika dia dibaptis air. Pada saat dia keluar dari air, Alkitab mencatat ada roh seperti burung merpati turun ke atasnya, itulah Roh Kudus. Ya, begitu Yesus kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus bawa dia masuk ke dalam doa puasa. Kapan Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus? Ketika dia dibaptis air. Pada saat dia keluar dari air, Alkitab mencatat ada roh seperti burung merpati turun ke atasnya, itulah Roh Kudus. Ya, begitu Yesus kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus bawa dia masuk ke dalam doa puasa 40 hari 40 malam. Dan itulah momen Tuhan Yesus diperlengkapi dengan kuasa, sehingga sejak saat itu kuasa Allah menjadi nyata di atasnya. Dia berkeliling dan melakukan begitu banyak mukjizat. Amin Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga kita percaya pada saat juga kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hal-hal yang besar, mukjizat itu juga bisa kita kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ya, mari kita berdoa, mari kita deklarasikan secara profetik, ya, agar kuasa besar itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Bahkan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa memberitakan amanat agung itu, ya, membawa orang-orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada saat juga kita kepenuhan Roh Kudus, itu membuat kita bisa menghasilkan buah pertobatan jiwa-jiwa. Ya, saya bacakan kisah para rasul pasal yang ke-1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan baik-baik. Satu ciri seseorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sejati, pasti ada kerinduan yang menyala-nyala untuk jadi saksi Kristus. Kenapa? Sebab Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus. Jadi selalu akan bersaksi tentang Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya percaya pada hari ini kita menerima pesan firman Tuhan, bahwa pada saat kita mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, ada dampak di dalam setiap kehidupan kita.
kita menerima kekuatan yang baru. Bahkan lebih, kita akan mencintai, mengasihi jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Karena kita percaya roh yang ada dalam kehidupan kita adalah roh Kristus sendiri. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mendengarkan pesan firman Bapa yang dalam surga. Biarlah senantiasa firman Tuhan yang kami dengarkan ini menjadi pelita bagi kaki kami, agar kami bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan hidup kami senantiasa mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga kami bisa berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.